Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Dian Kurniasari, 2. Kotrul Ainiyah Rohmah, 3. Muhammad Nurul Huda, 4. Hibatin Wafiroh, dan 5. Dwi Mayesti Fauzi akan menyampaikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah ilmu pendidikan pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan. Stay tune! Yang pertama yaitu jalur pendidikan. Apa sih pengertian dari jalur pendidikan itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003, Pasal 1 Ayat 7, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu jalur formal, jalur non-formal, dan jalur informal. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan anak usia dini yang berbentuk TK atau RA, pendidikan dasar yang berbentuk SD atau MI, pendidikan menengah yang berbentuk SMP atau MTS dan SMA atau MA, dan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas. Status pendidikan formal ada 2. Yang pertama, pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Adapun ciri-ciri pendidikan formal ada 10. 1. Kelas terpisah menurut jenjangnya. 2. Persyaratan usia. 3. Jangka belajar tertentu. 4. Jadwal waktu belajar. 5. Proses belajar diatur dan terstruktur. 6. Materi pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum dan dijabarkan dalam silabus tertentu. 7. Materi pembelajaran lebih banyak bersifat akademis, intelektual, dan berkesinambungan. 8. Proses mengajar guru menggunakan metode, media, dan pengajaran tertentu. 9. Sistem rapor, evaluasi belajar, serta ijazah. 10. Memiliki anggaran pendidikan yang dirancang dalam kurun waktu tertentu. Pendidikan non-formal. Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, sanggar, dan lain-lain. Ciri-ciri pendidikan non-formal. 1. Program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Materi yang diberikan bersifat praktis atau sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu dan segera dapat dipenuhi melalui pendidikan singkat. 3. Waktu yang diperlukan relatif singkat. 4. Biaya relatif murah. 5. Usia peserta berbeda-beda. 6. Jenjang kelas tidak menunjukkan tingkatan yang jelas. 7. Pelaksanaan kegiatan disusun melalui perencanaan yang baik. 8. Tujuan pendidikan terarah untuk mendapat pekerjaan atau meningkatkan taraf hidup. 9. Waktu dan tempat belajar disesuaikan dengan yang membutuhkannya. 10. Umumnya berdampingan dengan lembaga formal. 11. Muncul karena ada perubahan cepat dalam masyarakat. Pendidikan informal. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan di dalam masyarakat dan keluarga atau pendidikan orang tua terhadap anak. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Ciri-ciri pendidikan informal. 1. Tidak terikat tempat dan waktu. 2. Tidak terikat jenjang usia. 3. Dapat berlangsung tanpa ada guru dan murid secara khusus. 4.
tidak menggunakan metode tertentu. 5. Tanpa menggunakan rencana pembelajaran atau kurikulum. Jenjang pendidikan. Pengertian jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 1 Ayat 8, yang berbunyi, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Berikut ini merupakan macam-macam jenjang pendidikan. Ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Sekolah dasar bisa ditempuh selama waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pendidikan dasar bisa berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, SD dan MI, atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua adalah pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Ada 2 tahapan dalam pendidikan menengah, yaitu pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas atau kejuruan. Pendidikan menengah pertama berbentuk sekolah menengah pertama, SMP, dan madrasah tasanawiyah, MTS, atau dalam bentuk yang lainnya yang sederajat. Sementara pendidikan menengah atas atau kejuruan berbentuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, SMA dan SMK, atau sederajat. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan lanjutan setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kesenian. Adapun yang mencakup program pendidikan diantaranya diploma, sarjana, magister, dan juga doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Ada akademi, universitas, institut, sekolah tinggi, dan juga politeknik. Akademi hanya menyelenggarakan suatu program studi dan lebih menekankan pada keterampilan praktik kerja dan kemampuan untuk mandiri. Umumnya, lama pendidikan di akademik adalah 3 tahun. Sebagai contoh, Akpol dan Akmil. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik semisal S1, S2, dan S3 atau profesi D1, D2, D3, dan D4 yang terdiri dari beberapa fakultas. Lembaga ini didirikan untuk mengarahkan lulusannya menjadi tenaga profesional, siap kerja, tenaga pendidik, atau bahkan peneliti. Institut sama dengan universitas. Namun, jika universitas mempunyai berbagai fakultas dan program studi beragam, institut berkonsentrasi pada satu bidang saja. Sebagai contoh, ITB, ITS, dan lainnya. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Politeknik merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Contohnya, Politekkes. Jenis pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 9, jenis pendidikan merupakan kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
Adapun beberapa jenis pendidikan yang ada di Indonesia antara lain: 1. Pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lain. Menurut Johar, ada beberapa karakteristik pendidikan kejuruan, antara lain sebagai berikut. 1. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memiliki sifat untuk menyiapkan penyediaan tenaga kerja. 2. Justifikasi pendidikan kejuruan mengacu pada kebutuhan nyata tenaga kerja di dunia usaha dan industri. 3. Pengalaman belajar yang didapatkan melalui pendidikan kejuruan meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik yang diterapkan baik pada situasi simulasi kerja melalui proses belajar mengajar maupun situasi kerja yang nyata dan sebenarnya. 4. Keberhasilan pendidikan kejuruan diukur dari 2 kriteria. Pertama adalah kriteria keberhasilan siswa di sekolah atau in-school success. Kriteria pertama ini meliputi keberhasilan siswa dalam memenuhi persyaratan kurikuler. Kedua, kriteria keberhasilan siswa di luar sekolah atau out of school success. Kriteria kedua ini ditunjukkan oleh keberhasilan atau kinerja lulusan setelah berada di dunia kerja yang nyata dan sebenarnya. 5. Pendidikan kejuruan memiliki kepekaan atau daya suai atau responsiveness terhadap perkembangan dunia. 6. Bengkel kerja dan laboratorium merupakan kelengkapan utama dalam pendidikan kejuruan untuk dapat mewujudkan situasi belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis dan edukatif. 7. Hubungan kerjasama antara lembaga pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan industri merupakan suatu keharusan, seiring dengan tingginya tuntutan relevansi program pendidikan kejuruan dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Ketiga, pendidikan luar biasa. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa atau bisa berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah luar biasa atau SLB. 4. Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. 5. Pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri. 6. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Sebagai contoh, lulusan pendidikan akademik sarjana ekonomi bergelar SE, sarjana kedokteran
dapat gelar S.Med, sarjana teknik mendapatkan gelar ST, dan sarjana pendidikan bergelar SPD. 7. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi. Sebagai contoh, setelah bergelar SE, seseorang menempuh pendidikan profesi akuntan, maka dia akan mendapatkan gelar SE.AK. Yang terakhir adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program pendidikan Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4. Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi, misalnya A.MD atau ahli madya. Dari materi yang telah kami paparkan, kami dapat menarik kesimpulan. 1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 7, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan dibagi menjadi jalur formal, jalur non-formal, dan jalur informal. 2. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 8, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 9, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, Pasal 15, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Materi tentang jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan dalam mata kuliah ilmu pendidikan telah kami jabarkan. Apabila terdapat kalimat-kalimat yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.